ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada dua penjahat pada sisi kiri dan pada sisi kanannya. Di mana penjahat yang pertama mengatakan pada Tuhan Yesus, "Hei Yesus, jika Engkau sungguh adalah Tuhan, selamatkanlah dirimu dan juga kami." Dia masih berlagak sombong dan malah mengejek-ngejek Tuhan Yesus. Tapi penjahat kedua mengatakan kepada penjahat yang pertama, "Apakah engkau masih gak sadar bahwa kita sedang mengalami apa yang setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita? Sedangkan Yesus sedang mengalami sesuatu yang seharusnya tidak dia terima." Lalu dia mengatakan pada Yesus, "Yesus, maukah engkau mengingat aku ketika engkau kembali sebagai seorang raja?" Dan Tuhan Yesus menjawab kepada penjahat kedua ini, "Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sedangkan Yesus tidak menjawab apa-apa kepada penjahat yang pertama yang sombong itu. Teman-teman, ketahuilah bahwa pada akhirnya orang yang akan masuk kerajaan sorga bukanlah dia yang gak pernah melakukan dosa dalam hidupnya, melainkan dia yang berdosa tetapi sadar bahwa dirinya butuh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan iman agar tidak goyah? Jawabannya adalah kamu harus mengerti dasar iman kamu sendiri. Karena banyak orang Kristen yang mereka bahkan sebenarnya nggak ngerti iman kekristenan itu sendiri, makanya sangat mudah untuk digoyahkan. Tapi barang siapa baca firman Tuhan, dia sungguh-sungguh kenal sama Tuhan, dia ngerti tentang iman kekristenan, tentunya pasti imannya akan lebih kuat menghadapi setiap musibah, setiap masalah, setiap perdebatan yang datang di dalam hidupnya. Ayat Alkitab favoritku adalah Roma 5 ayat 8. Sebab Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya untuk kita ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Bagaimana dengan ayat Alkitab favorit kamu? Pesan Tuhan untukmu hari ini pada Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mengatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Apapun yang saat ini sedang kamu alami, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki masa depan yang indah buat kamu. Maka itu bangkit kembali, lakukan yang terbaik, dan terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kamu. God bless you. Kak, gimana caranya kita bisa membuang pikiran-pikiran negatif? Nah, cara terbaiknya adalah kita mengisi pikiran kita dengan apa yang positif, sehingga tidak cukup ruang untuk yang negatif bisa masuk. Nah, gimana caranya kita bisa mengisi pikiran kita dengan apa yang positif? Kita bisa membaca yang namanya firman Tuhan. Ayo, kamu sudah baca Alkitab belum hari ini? Semakin banyak kamu baca firman Tuhan, semakin akan dikuatkan iman kamu oleh Roh-Nya. Semakin kamu tahu janji Tuhan dan juga betapa besar cinta Tuhan bagi kehidupan kamu. Kak, aku takut sama setan, cara ampuhnya gimana? Nah teman-teman, semakin kita tahu bahwa Tuhan kita jauh lebih kuat, berkuasa, dan hebat dibandingkan setan-setan yang ada, semakin kita bisa melangkah di dalam hidup ini dengan berani dan gak takut sama setan-setan itu. Maka itu sangatlah penting, berdoa, baca firman Tuhan. Semakin akrab hubungan kamu sama Tuhan, semakin kamu bisa percaya kepada Dia, dan semakin kamu tidak takut sama setan-setan itu. Kak, kapan waktu yang cocok untuk berdoa? Jawabannya adalah setiap saat merupakan waktu yang sangat cocok untuk berdoa. God bless you. Caranya kita bisa keluar dari dosa-dosa kita adalah dengan menyadari bahwa kita nggak bisa makan dosa-dosa kita dengan kekuatan ataupun kedisiplinan kita sendiri. Kita cuma bisa keluar sungguh-sungguh dari dosa kita jika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Maka itu mulai hari ini kita rendahkan hati kita dengan cara berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku udah bersalah, maafin aku. Aku sadar Tuhan sayang banget sama aku. Aku pun pengen ngasih dosa. Tuhan Yesus, tolong bantu aku. Mampukanlah aku untuk keluar dari dosa-dosa. Ketika kita memiliki pikiran kepercayaan, yaitu kita sadar bahwa kekuatan kita melakukan dosa tidak terletak di dalam kekuatan kita sendiri, melainkan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mohon padanya menolong kita. Dia pun akan mampukan kita untuk melakukan dosa-dosa. Semakin kita sadar akan kasih Tuhan, semakin kita pun mampu Tuhan dibandingkan dosa-dosa kita. God bless you, in Jesus name. Kenapa kamu datang ke Tuhan pas ada butuhnya aja? Kalau lagi sedih baru datang ke Tuhan, atau kalau kamu lagi minta sesuatu baru datang ke Tuhan. Guys, please, Tuhan bukan kayak ban serep, kalau pas butuhnya aja baru dipakai. Tuhan mau kalian datang apa adanya, bukan pas ada apanya. Jesus loves you.